Pernah nggak sih kamu bangun dari mimpi yang rasanya nyata banget, tapi beberapa detik kemudian semuanya hilang gitu aja? Kamu nggak sendirian kok. Ternyata kita semua itu mimpi hampir setiap malam, tapi ada misteri besar di baliknya. Nah, ini kan pertanyaan utamanya. Kenapa ya ada teman kita yang bisa cerita petualangan mimpinya detail banget, sementara kita bangun-bangun amnesia? Yuk, kita pecahkan misteri ini bareng-bareng. Oke, kita mulai penyelidikan kita di bagian pertama, misteri mimpi yang terlupakan. Ini tuh kayak teka-teki yang seru banget, yang lagi coba dipecahin sama para ilmuwan tidur. Jadi, kalau kamu sering lupa mimpi, itu bukan berarti kamu aneh ya. Ini adalah pengalaman yang super umum. Seolah-olah otak kita tuh punya semacam filter yang milihin mimpi mana yang cukup penting buat disimpan dan mana yang ya udah biarin aja lewat. Dan ternyata fenomena ini ada istilah kerennya loh, dream recall. Atau gampangnya, ingatan mimpi. Inilah konsep kunci yang bakal kita bedah. Jadi, lain kali kalau mau kelihatan pintar, kamu bisa bilang, kayaknya dream recall-ku pagi ini kurang bagus deh. Sekarang, kita lanjut ke petunjuk berikutnya dalam misteri ini. Kita bakal nyelam ke dalam fase tidur yang paling aktif dan paling misterius, tempat di mana kebanyakan mimpi kita itu lahir. Sebagian besar mimpi yang paling jelas, yang paling heboh, itu terjadinya di fase tidur REM. Di fase ini, otak kita tuh lagi aktif-aktifnya, mirip kayak pas kita lagi melek. Anggap aja, ini adalah panggung utama buat film-film paling keren yang diputar di kepala kita. Nah, ini dia bagian pentingnya. Meskipun mimpinya terjadi jelas banget di fase REM, itu nggak berarti otak kita otomatis mencet tombol simpan. Mimpi-mimpi ini tuh kayak draft di email yang belum kita kirim. Masih butuh satu proses lagi biar benar-benar kerekam. Ini membawa kita ke potongan puzzle berikutnya, yang fokusnya ke perbedaan jeroan di dalam otak kita masing-masing. Yap, kita ngomongin soal perbedaan neurologis. Yang menarik banget adalah betapa rapuhnya ingatan mimpi itu. Serius deh, begitu kita bangun, dengar suara alarm, lihat cahaya matahari, atau bahkan cuma kepikiran, hari ini sarapan apa ya? Itu semua bisa langsung ngehapus jejak mimpi yang barusan kita alamin. Momen kita bangun tidur itu jadi jendela yang kritis banget. Coba deh, lihat perbandingan ini sebentar. Kamu lebih ke tim yang mana? Tim ingatan tinggi yang bisa nulis novel dari mimpi semalam? Atau tim ingatan rendah yang ngerasa otaknya kayak papan tulis bersih tiap pagi? Ternyata, perbedaannya ini ada hubungannya sama aktivitas di area otak tertentu. Para peneliti nemuin kalau orang yang sering ingat mimpi itu punya aktivitas lebih tinggi di area otak yang namanya persimpangan temporoparietal. Biar gampang, bayangin aja area ini kayak menara kontrol lalu lintas informasi di otak kamu. Dia bantu kita buat merhatiin sinyal-sinyal internal, kayak mimpi, di tengah semua kebisingan lainnya. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya nih. Siap-siap buat dengar fakta yang bakal nunjukin betapa luasnya dunia mimpi kita yang sebenarnya terlupakan. Siap ya? Jadi, setiap satu malam, tanpa terkecuali, rata-rata dari kita itu mengalami mimpi sebanyak 4-6 kali. Beneran, kamu nggak salah dengar. Setiap malam, kamu itu ngejalanin 4-6 petualangan atau cerita yang berbeda di dalam kepala. Ini mungkin bikin kaget ya, apalagi buat kamu yang ngerasa, kayaknya aku nggak pernah mimpi deh. Terus kemana perginya semua petualangan itu? Kenapa kita nggak ingat tadi malam habis keluar angkasa atau makan malam sama dinosaurus? Jawabannya ada di fakta berikutnya yang lebih mengejutkan lagi. Betul sekali, sekitar 90% dari semua mimpi itu hilang, lenyap, terlupakan dalam waktu kurang dari 10 menit setelah kita buka mata. Bayangin, kita kehilangan hampir seluruh kehidupan mimpi kita setiap pagi. Gila kan? Oke. Setelah tahu masalahnya, pastinya kita pengen tahu solusinya kan? Tenang aja. Di bagian ini, semua informasi tadi bakal kita bikin jadi sesuatu yang relevan dan bisa langsung kamu praktekkan nanti malam. Pertama-tama, dan ini yang paling penting, yakinlah kamu itu seorang pemimpi. Kalau kamu ngerasa nggak pernah mimpi, itu bukan karena kamu nggak melakukannya. Itu cuma karena otak kamu belum terbiasa buat mencet tombol simpan. Jadi masalahnya itu ada di ingatan, bukan di kemampuan kamu. Dan ini dia 3 kebiasaan simple yang bisa bantu banget. Pertama, coba deh bangun pelan-pelan. Jangan langsung gegabah ambil HP atau mikirin kerjaan. Kasih diri kamu waktu semenit buat diem. Kedua, begitu bangun langsung tulis atau rekam suara apapun yang kamu ingat di HP. Biarpun itu cuma warna, perasaan, atau satu kata aneh. Dan ketiga, ini yang paling gampang. Sebelum tidur, coba bilang ke diri sendiri, malam ini aku mau ingat mimpiku. Ini tuh kayak ngasih PR ke otak kita sendiri. Jadi ini dia kesimpulan utamanya.
Perdebatan soal siapa yang mimpi dan siapa yang nggak itu sebenarnya keliru. Pertanyaan yang benar adalah seberapa jago otak kita buat ngelakuin dream recall. Semua orang diundang ke pesta mimpi, tapi nggak semua orang ingat acaranya kayak gimana. Nah, sekarang giliran kamu. Setelah dengerin semua penjelasan ini, kamu mengidentifikasi diri sebagai kelompok yang mana nih? Apakah kamu sang pencatat mimpi yang sering ingat atau sang pelupa mimpi yang jarang banget ingat? Coba tulis jawaban kamu di kolom komentar di bawah ya. Ketik aja sering ingat mimpi atau jarang ingat mimpi. Penasaran banget nih, banyakan yang mana di antara kalian? Siapa tahu dengan tips-tips tadi, para pelupa mimpi bisa segera pindah ke tim pencatat mimpi. Terima kasih sudah menyimak dan semoga mimpi indah.